Aku pernah berpikir hidupku akan berjalan mulus seperti orang lain, bekerja keras, mengirim uang ke kampung, menikah, punya anak, dan keluarga akan bangga padaku. Sampai hari itu tiba, hari ketika aku menyadari bahwa cinta yang paling jujur di hatiku adalah dosa di mata mereka yang selama ini aku junjung tinggi. Aku lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Nama lengkapku Arin Pratama, tapi semua orang memanggilku Ari. Ayahku seorang petani kopi, ibuku menjual sayur di pasar. Aku anak sulung dari 5 bersaudara. Sejak kecil aku sudah tahu beban itu ada di pundakku. Ketika ayah sakit paru-paru tahun 2015, aku memutuskan berhenti kuliah semester akhir di Yogyakarta dan pindah ke Jakarta untuk bekerja. Aku mulai dari nol. Menjadi kurir ojek online, lalu naik jadi supir pribadi, sampai akhirnya aku dapat pekerjaan tetap sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan konstruksi besar. Gaji pertamaku 7 juta, hampir semuanya aku kirim ke rumah. Ibu menangis di telepon, bilang terima kasih, nak, kamu penyelamat keluarga. Kakak-kakakku yang masih sekolah juga bergantung padaku. Aku jadi dompet keluarga, begitu mereka sering bercanda. Tapi hidup di Jakarta tidak mudah. Aku tinggal di kontrakan sempit di daerah Cikini bersama 2 teman sekamar. Malam-malam aku sering duduk di balkon kecil, menatap lampu kota, dan bertanya pada diri sendiri, apa ini saja hidupku? Hanya bekerja dan mengirim uang. Aku merasa kosong. Tahun 2022 aku bertemu dia. Namanya Rama Aditya. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Senopati saat acara gathering karyawan. Rama adalah arsitek relance yang sedang mengerjakan proyek untuk perusahaan kami. Dia lebih tua 3 tahun dariku, tinggi, kulitnya agak putih, dan senyumnya ya Tuhan, senyumnya membuatku lupa cara bernapas. Kami mulai ngobrol, ternyata kami sama-sama suka musik indie lokal, sama-sama penggemar Ek Rumah Kaca, dan sama-sama pernah naik Gunung Semeru. Sejak itu kami sering bertemu. Awalnya hanya nongkrong, minum kopi, nonton film. Tapi lama-lama aku sadar perasaanku lebih dari sekadar sahabat. Setiap kali dia menyentuh bahuku atau tertawa lepas, jantungku berdegup kencang. Aku takut. Di desa, aku pernah mendengar kata banci, sodomi, dan cerita-cerita menakutkan tentang orang yang menyimpang. Aku takut jadi seperti itu. Tapi aku juga tak bisa bohong pada diriku sendiri. Suatu malam, di atas atap gedung parkir, setelah menonton konser kecil di Kemang, Rama memandangku lama. Ari, aku suka kamu, katanya pelan. Lebih dari teman. Aku diam, dunia seolah berhenti. Aku tak tahu harus bilang apa. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Kami mulai menjalani hubungan diam-diam. Rama menyewakan apartemen kecil di daerah Kuningan dan aku sering menginap di sana akhir pekan. Kami memasak bersama, menonton film, bercerita tentang masa kecil. Rama bercerita tentang keluarganya yang sudah menerima dirinya sejak SMA. Aku iri. Aku tak pernah berani memberitahu keluargaku. Tahun 2023 aku mendapat promosi. Gaji naik jadi 15 juta. Aku membelikan ayah motor baru, membayar sekolah adik-adikku, bahkan membangun kamar tambahan di rumah. Keluarga semakin bangga. Ibu sering bilang di grup keluarga, Ari anak kami yang paling berbakti. Semoga dia cepat dapat jodoh yang baik. Aku tersenyum pahit setiap membaca itu. Hubungan kami semakin dalam. Rama mengajakku liburan ke Bali. Kami menginap di penginapan kecil di Ubud. Di sana, untuk pertama kalinya, kami berjalan bergandengan tangan di sawah saat matahari terbenam. Aku tak pernah merasa lebih bahagia. Rama bilang suatu hari kita akan hidup bersama, Ari. Kita akan punya rumah kecil, mungkin di pinggir pantai. Aku ingin percaya. Tapi aku tahu itu tak semudah itu.
Kembali ke Jakarta, kehidupan ganda itu mulai berat. Aku harus berpura-pura di depan keluarga. Setiap libur pulang kampung, ibu selalu bertanya, kapan bawa calon istri ke rumah. Aku selalu menjawab, masih cari yang cocok, Bu. Ayah hanya mengangguk, tapi aku tahu dia kecewa. Suatu hari, adikku yang kedua, Rina, menelepon. Dia baru lulus dan ingin kuliah di Jakarta. Kak, boleh tinggal sama Kak Aringgak? Biar hemat. Aku tak bisa menolak. Aku menyewa apartemen 2 kamar di daerah Tebet agar Rina bisa tinggal bersamaku. Rina pindah. Dia pintar, ceria, dan sangat dekat denganku. Tapi dia juga mulai curiga. Kak, kok kakak sering pulang malam? Ada pacar ya? Aku tertawa gugup. Enggaklah, kerjaan aja. Suatu malam, Rama datang ke apartemen. Aku lupa Rina pulang lebih awal. Kami sedang duduk di sofa, Rama memelukku dari belakang dan kami berciuman. Pintu terbuka tiba-tiba. Rina berdiri di ambang pintu, matanya membelalak. Kak, ini apa? Suaranya gemetar. Aku panik. Rama berdiri mencoba menenangkan. Rina, kita bisa bicara baik-baik. Rina menangis. Kak Ari, kakak Gai. Ya Tuhan, dia lari keluar. Malam itu aku mengejarnya. Aku memohon agar dia tak bilang ke siapapun. Rina, tolong. Ini rahasia. Aku masih kakakmu. Rina menatapku dengan mata merah. Kak, aku sayang kakak. Tapi ini salah. Aku nggak bisa bohong ke ibu. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa menangis di kamar sendirian. Keesokan harinya, Rina pulang ke kampung. Dia tak bilang apa-apa padaku. Aku menelepon berkali-kali, tapi tak diangkat. Aku tahu ini akhirnya. 2 hari kemudian ibu menelepon. Suaranya dingin yang biasanya hangat itu. Ari, kamu pulang sekarang. Ada yang harus kita bicarakan. Aku tahu. Hatiku hancur. Aku pulang ke desa dengan kereta malam. Sepanjang perjalanan aku menangis diam-diam, aku bayangkan wajah ibu, ayah, dan adik-adikku. Aku bayangkan mereka memandangku dengan jijik. Sampai di rumah, suasana tegang. Keluarga besar sudah berkumpul, paman, bibi, bahkan tetangga. Ibu duduk di kursi kayu, matanya merah. Ayah tak bisa menatapku. Rina duduk di sudut, menunduk. Ibu membuka suara. Ari, apa benar kamu suka laki-laki? Aku diam, air mata jatuh. Jawab, bentak ayah. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Aku mencintai seorang pria. Ruangan hening. Lalu ibu menangis keras. Kamu menghancurkan keluarga ini. Kami malu. Apa kata orang desa nanti? Paman-paman mulai berbicara. Ada yang bilang aku kerasukan, ada yang bilang aku harus diobati, ada yang bilang aku harus dinikahkan secepatnya. Aku tak tahan. Aku lari keluar rumah, ke belakang kebun kopi. Di sana aku menangis sampai pagi. Malam itu ayah datang. Dia duduk di sampingku. Ari, aku tak mengerti. Tapi aku tahu kamu anak baik. Kamu sudah banyak berkorban untuk kami. Tapi ini terlalu berat. Aku memohon. Pak, tolong terima aku apa adanya. Aku tetap anak Bapak. Ayah menggeleng. Kami tak bisa, Ari. Ini dosa besar. Kami tak mau anak kami jadi seperti itu. Mereka memutuskan aku harus diobati. Mereka membawaku ke seorang kiai di desa sebelah. Kiai itu membacakan doa, menyiramku dengan air yang katanya suci, dan memintaku menikah dengan gadis pilihan mereka. Aku menolak. Aku bilang aku tak bisa. Aku sudah punya Rama. Itu adalah kesalahan terbesarku. Keesokan harinya, mereka mengurungku di kamar. Pintu dikunci dari luar.
Hanya ibu yang datang membawa makan. Dia tak bicara, hanya menangis. Aku tak bisa keluar. Aku dirampas. Aku tak bisa menghubungi Rama. 3 hari kemudian mereka membawaku ke Jakarta. Mereka bilang aku harus sembuh. Mereka menyewakan kamar di sebuah pesantren khusus direhabilitasi di daerah Depok. Di sana aku dipaksa ikut pengajian, dipaksa menonton video-video penyembuhan, bahkan dipaksa bertemu dengan mantan gaib yang katanya sudah sembuh. Aku merasa seperti binatang. Aku kehilangan diri sendiri. Suatu malam aku kabur. Aku melompat pagar belakang pesantren, berlari di tengah hujan deras, sampai akhirnya sampai di stasiun. Aku naik kereta ke Jakarta dengan baju basah kuyup. Aku pergi ke apartemen Rama. Dia membuka pintu, matanya membelalak melihatku. "Ari, kamu kenapa?" Aku langsung memeluknya dan menangis. Aku ceritakan semuanya. Rama mendengarkan tanpa bicara. Dia hanya memelukku erat. Malam itu kami tidur berpelukan. Aku merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi keesokan harinya ada ketukan di pintu. Ayah dan 2 paman berdiri di depan. Mereka tahu aku kabur. Mereka bilang kalau aku tak ikut pulang, mereka akan melaporkan Rama ke polisi atas tuduhan menyesatkan anak orang. Rama marah. "Ini negara hukum, Pak. Kalian tak bisa senaknya." Tapi ayahku menatapku dengan mata penuh luka. "Ari, kalau kamu tetap di sini, kami tak akan menganggapmu anak lagi. Kami akan mati karena malu." Aku hancur. Aku tak bisa memilih antara Rama dan keluarga. Akhirnya aku memilih pulang. Aku bilang pada Rama, "Ma, aku tak bisa. Aku tak mau keluargaku hancur karena aku." Rama menangis. "Ari, jangan. Kita bisa lawan bersama." Tapi aku sudah terlalu lelah. Aku pergi. Kembali ke desa, aku seperti mayat hidup. Aku tak lagi mengirim uang. Aku tak lagi bicara. Aku hanya duduk di kamar, menatap dinding. Ibu sering menangis di dapur. Ayah tak pernah bicara lagi padaku. Adik-adikku menghindar. Suatu hari aku mendapat pesan dari Rama. "Aku akan tunggu kamu, Ari. Sampai kapanpun. Aku mencintaimu." Aku menangis membaca itu. Aku ingin balas, tapi aku tak punya lagi. Waktu berlalu. 6 bulan. Aku mulai bekerja lagi di kebun kopi ayah. Aku tak punya mimpi lagi. Tapi suatu malam, ibu datang ke kamarku. Dia duduk di sampingku. "Ari, ibu tak bisa tidur. Ibu terus memikirkan kamu." Aku diam. Ibu memegang tanganku. "Ibu salah, Nak. Ibu takut kehilangan kamu. Tapi ibu juga takut kehilangan kamu karena ibu sendiri yang menolak kamu." Aku menangis. "Bu, aku tetap anak ibu." Ibu memelukku. Ibu tahu. Ibu minta maaf. Ibu tak pernah mau kehilangan anaknya. Malam itu ibu mendengarkan ceritaku tentang Rama. Dia tak bicara banyak, hanya mendengarkan. Lalu dia bilang, "Kalau kamu bahagia dengan dia, ibu akan coba terima." Itu adalah awal dari perubahan. Lambat laun, ayah mulai bicara lagi. Dia tak langsung menerima, tapi dia tak lagi membenci. Adik-adikku mulai mendekat. Rina meminta maaf karena telah melaporkan aku. Aku mulai mengirim uang lagi. Keluarga mulai tersenyum melihatku. Setahun kemudian, aku kembali ke Jakarta. Aku bertemu Rama di kai tempat kami pertama kali bertemu. Dia masih sama. Senyumnya masih membuatku lupa bernapas. Kami berpelukan lama di tengah kai. Orang-orang memandang, tapi aku tak peduli lagi. Kami mulai hidup bersama. Rama mengajakku pindah ke apartemen yang lebih besar di daerah Pondok Indah.
Kami membeli tanaman membuat rumah kecil kami hangat. Suatu hari aku mengajak Rama pulang ke desa. Aku takut. Tapi Rama bilang kita hadapi bersama. Sampai di rumah, ibu menyambut Rama dengan senyum malu-malu. Ayah hanya mengangguk, tapi dia mengulurkan tangan. Selamat datang di rumah kami. Malam itu kami makan bersama. Keluarga besar hadir. Tak ada yang bicara tentang masa lalu. Hanya tawa dan cerita. Di akhir malam, ibu memeluk Rama. Jaga anak ibu, ya. Rama mengangguk. Pasti, Bu. Aku menangis diam-diam di sudut. Aku tak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Aku pernah menjadi dompet keluarga, pernah dianggap dosa, pernah kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku menemukan rumah sejati di antara orang-orang yang akhirnya belajar mencintaiku apa adanya. Dan Rama, cinta pertamaku, cinta terakhirku, duduk di sampingku memegang tanganku erat. Hidup memang tak selalu mudah. Tapi cinta yang tulus, perlahan-lahan bisa mengubah segalanya. Bahkan hati keluarga yang paling keras sekalipun.